Selamat malam, kembali lagi bersama saya Pocita di 5 menit merinding. Malam ini mari kita dengarkan sebuah kisah seorang gadis desa yang mencintai dengan sepenuh hati, tapi dihianati, disakiti, bahkan dibunuh hingga ia kembali sebagai sosok yang dicaci. Wewe Gombel. Sari, seorang gadis desa cantik yang masih tinggal dengan orang tuanya. Setiap pagi ia menyapu halaman depannya dan membantu ayahnya untuk menjual pisang di pasar. Hingga suatu hari seorang pria bernama Raka datang untuk survei lahan pertanian. Berpenampilan rapi, sopan, dan memiliki senyum yang membuat hati Sari meleleh. "Namamu siapa?" tanya Raka. "Sari, Mas." "Sari? Nama yang manis seperti orangnya." Hari demi hari berlalu. Raka semakin sering menghampiri Sari di tempatnya jualan pisang. Sesekali membawa roti, kopi, bahkan membawa bunga spesial yang dia bawa untuk Sari. Tak butuh waktu lama, cinta pun tumbuh di antara mereka berdua. Tapi yang Sari tidak ketahui, Raka sudah memiliki tunangan di kota. Layaknya orang yang sedang kasmaran, mereka selalu menyempatkan waktu untuk bertemu. Hingga suatu malam mereka bertemu diam-diam di balik lumbung padi. Mereka bercerita tentang semua mimpi-mimpi. "Aku akan membawamu ke Semarang, Sari. Kita tinggal bareng. Kita mulai hidup kita bersama-sama. Kamu bisa berjualan, dan aku akan bekerja." Tanpa ada rasa curiga, Sari percaya semua perkataan manis yang dilontarkan oleh Raka. Karena cinta telah membuatnya buta, ia menyerahkan seluruhnya untuk Raka, tubuhnya, dan harapannya. Dan 2 bulan berlalu. Sari menyadari dia terlambat datang bulan. Sambil bergetar dia berkata, "Raka, ku hamil." "Jangan main-main kamu, Sari. Aku belum siap. Aku masih ingin fokus berkarir. Lagian, aku juga punya tunangan di kota." Berita menyebar begitu cepat. Warga mengejek, menghina, mencaci. Bahkan kedua orang tuanya menganggap Sari telah membawa aib besar bagi keluarga. "Keluar, kamu bikin malu. Gak usah pulang sampai kamu mati sekalian." Ya, Sari terusir. Lalu ia memutuskan untuk pergi dan tinggal di sebuah gubuk kecil yang ada di tengah hutan. Sendirian, hamil, tak tahu bagaimana cara bertahan, tapi ia menunggu, masih berharap Raka untuk datang kembali menjemputnya. Hingga Sari melahirkan seorang bayi laki-laki. Dengan tangannya sendiri ia potong tali pusatnya. Dengan bajunya sendiri ia bungkus tubuh mungil bayi itu. Tapi belum genap 3 hari kebersamaan Sari dengan anak laki-lakinya, 5 pria memakai topeng menerobos masuk. Salah satunya membawa pisau dan merampas anaknya. "Jangan, kumohon, jangan ambil anakku." Mereka tak peduli dengan rintihan Sari. Bayi itu tetap direbut dari pelukannya, lalu Sari ditusuk dan jasadnya dibuang, dimasukkan ke dalam sumur yang ada di dekat gubuk itu. Mereka pergi,
mengira semuanya sudah selesai. Tapi dendam seorang ibu tidak akan pernah mati. Setelah kematian Sari, suasana desa terasa tidak tenang. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Dan terkadang dari balik jendela terdengar suara lembut berbisik. "Nak, sudah malam, sini sama ibu. Ibu rindu kamu." Awalnya hanya angin malam yang terasa aneh. Hingga satu anak hilang. Namanya Yuni. Usianya 6 tahun. Menghilang dari tempat tidurnya dengan keadaan jendela terbuka dan di bawah ranjangnya ada jejak kaki berlumpur. 3 malam kemudian, Bayu yang menghilang. Lalu disusul Dani dan Sekar. 4 anak, semuanya hilang dalam senyap. Warga mulai panik. Pintu dan jendela mulai digembok rapat-rapat. Dan anak-anak disuruh tidur di kamar orang tua mereka. Tapi hal yang mengerikan terjadi. Galang, anak sematawayang Pak Lurah, mulai bertingkah aneh. Ia tak mau tidur. Matanya sering menatap kosong ke arah jendela. Dan setiap pagi, ia menggambar sosok yang sama, lagi dan lagi. Seorang perempuan tinggi, besar, rambut panjang menutupi wajah, dengan dada yang besar dan membusuk, dan bayi kecil yang bergelantungan di tubuhnya. "Gambar apa ini?" tanya Pak Lurah. "Ini ibu, dia datang setiap malam. Anak-anak yang lain bahagia bermain bersamanya. Aku juga diajak ikut main." Dan setelah malam itu, Galang menghilang. Pak Lurah sangat murka. Ia mengerahkan seluruh warga, obor dinyalakan, dan gong dibunyikan. "Cari anak saya, sisir semua desa, jangan kembali sampai anak saya ketemu." Tapi sampai dini hari, Galang tak kunjung ditemukan. Di tengah kekacauan, Mbah Rumi datang sambil membawa kendi yang berisi abu hitam. Langkahnya sangat pelan, tapi suaranya membuat semua orang terdiam. "Ini bukan penculikan biasa. Ini adalah balas dendam. Sari, gadis yang dulu dibunuh dan dibuang di sumur di hutan desa ini, dia tidak pergi. Dia berubah menjadi wewe gombel. Dan yang dia incar malam ini adalah Galang, anak Pak Lurah. Kita harus segera menemukan Galang sebelum pagi hari. Dan wewe gombel hanya akan lemah jika dia mendengar suara yang sangat berisik dari besi." Lalu malam itu, warga berjalan ke setiap penjuru desa, sambil membawa wajan, tutup panci, dan centong yang terbuat dari besi. Dipukul keras-keras sampai menimbulkan suara yang sangat gaduh bergema di seluruh desa. "Galang, Galang, pulang nak, dengarkan suara kami." Lalu terdengar suara seseorang yang berteriak dari arah sumur di tengah hutan. Semua orang berlari ke arah sumber suara itu. Dan benar, di sana mereka menemukan Galang, terbaring lemas di atas tanah yang berlumpur. Tubuhnya basah kuyup, matanya kosong, dan di dadanya ada bekas
seperti cakaran. Galang selamat. Tapi semenjak peristiwa itu, ia tidak pernah berbicara lagi. Dan anak-anak yang hilang tak pernah ditemukan. 3 tahun berlalu setelah peristiwa itu. Desa itu juga mulai kembali tenang. Tak ada lagi anak-anak yang hilang, dan Wewe Gombel pun menjadi legenda, sebuah cerita pengantar tidur yang dicibir. Tapi selayaknya dendam, ia tidak pernah mengenal waktu. Hingga suatu saat Raka kembali. Ya, Raka, si pria kota yang mencampakkan sari. Ia kembali ke desa untuk menghadiri pemakaman pamannya. Kini dia telah menjadi pengusaha yang sukses. Dia datang dengan mobil mewah dan senyum palsu yang masih sama. Warga berbisik, itu si Raka. Raka yang dulu bikin Sari hamil. Iya, yang kabur waktu gadis itu dibunuh. Tapi saat semuanya sudah pulang dan hanya suara jangkrik yang tersisa, Raka berdiri sendirian di depan penginapan, menghisap rokok sambil melihat hutan dari kejauhan. Tanpa ia tahu, dari balik bayang-bayang bambu itu, ada yang sedang mengintainya. Pukul 2 dini hari, petugas penginapan mendengar suara aneh dari kamar Raka. Ketika pintu didobrak, ruangan kosong, tapi jendela terbuka. Dan di lantai, ada jejak kaki basah berlumpur menuju hutan. Keesokan paginya, jasad Raka ditemukan di pematang sawah di bawah pohon randu tua. Matanya terbuka lebar, putih, membeku dalam teror. Tubuhnya kaku berlumuran lumpur, dan di dadanya tergores tulisan samar dengan darah. Aku ingin anakku kembali. Kini, Wewe Gombel bukan sekedar legenda. Dia adalah Sari, gadis yang mencinta tapi dihianati, dibunuh, dan kembali. Bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk mengambil apa yang telah dicuri darinya, anaknya. Saya Pocita. Dan ini adalah kisah cinta paling tragis dari seorang ibu yang terluka. Sampai jumpa di episode selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat beristirahat.